Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran keempat dengan judul Mengasihi Tuhan Allahmu. Dari lokasi Kota Tebing Tinggi. Saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalimat ini merupakan lanjutan dari satu kalimat permohonan yang terdapat dalam buku Ulangan pasal 6, ayat yang keempat yang berbunyi, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, yang berartinya apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu Esa. Dan ini merupakan satu kalimat permohonan di mana dalam tradisi Yahudi, hukum Israel, maka hal yang pertama dan terutama adalah menyembah Allah yang hidup. Lalu apa artinya? Saudara-saudaraku, ketika saudara membaca Ulangan pasal 6 ayat 4-9, maka itu merupakan salah satu doa terpenting bagi orang Israel. Kenapa? Tuhan diperkenalkan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dalam ayat-ayat ini. Dan dia meminta kita untuk mengasihi dia dengan segenap hati kita. Apakah itu tugas yang mudah atau menantang? Pelajaran Sekolah Sahabat ini dibagi dalam 5 bagian besar, di mana hari Minggu akan mempunyai judul Mengasihi Allah, atau siapa yang harus mengasihi Tuhan? Kita manusia. Hari Senin, takut akan Allah atau mengasihi dan takut akan Tuhan. Hari Selasa, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena dia mengasihi kita lebih dahulu. Dan hari Rabu, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Judul hari Rabu, turuti segala perintahku, dan hari Kamis berjudul hukum yang terutama. Pada pelajaran hari Minggu petang dikatakan mengasihi Allah adalah satu hal yang mutlak. Mengasihi Tuhan merupakan tanda bahwa kita adalah anak-anaknya. Sebab dalam Ulangan pasal 6 ayat pertama dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saudara-saudaraku, aturan-aturan Allah yang dimaksudkan untuk disampaikan dari generasi ke generasi adalah apa? Menuruti perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu akan diberikan panjang umur, berkat yang limpah, dan juga engkau harus menaatinya. Itu dalam Ulangan pasal 6 ayat kedua. Di ayat yang ketiga dikatakan, Allah mengulangi lagi, Allah juga ingin kita memeliharanya supaya baik keadaanmu. Intinya, perintah yang pertama yang Tuhan ingin kita pegang adalah sepenuhnya mengasihi dia atas orang atau benda apapun. Dengan kata lain, ekspresi kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan meliputi dua hal, kasih kepada Tuhan dan implementasinya kasih kepada manusia. Inilah perintah pribadi yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Jika ini dialamatkan kepada saya, maka saya akan mengatakan saya harus mengasihi Tuhanku dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap kekuatanku, yang merupakan komitmen pribadi kita. Itu sebabnya pada pelajaran hari Minggu dikatakan the most priority, atau apa? Hal yang terpenting dalam hidup ini adalah mengasihi siapa? Allah. Lalu, bagaimana implementasi dari mengasihi Allah? Mengasihi dan takut akan Tuhan. Ayat yang kedua, supaya takut akan Tuhan Allahmu. Dikatakan dalam Sekolah Sahabat kita bahwa Tuhan meminta kita untuk takut akan dia, bahkan sebelum meminta kita untuk mengasihi dia. Pertanyaannya, apa arti takut akan Tuhan di sini? Bila mana saudara buka Efesus pasal 2 ayat 1-10, maka Paulus menjelaskan bagaimana takut akan Tuhan menuntut kita untuk mengasihi dia oleh kasih karunia-Nya. Kata takut di sini bukan takut karena khawatir, bukan takut oleh karena ada hal-hal yang mengganggu kita, bukan takut seperti layaknya takut seorang manusia. Tapi takut di sini adalah apa?
kita, oleh karena besarnya kasih kita, oleh karena kita menghormatinya, oleh karena kita dengan sepenuh hati menurutinya, maka kita mengasihinya. Takut kepadanya karena kita pantas menerima hukumannya kalau kita berbuat dosa, bahkan karena kita berbuat dosa. Namun, meskipun kita lagi dihukum karena dosa-dosa kita, Tuhan mengampuni kita dan memberi kita hidup. Dia kasih second chance atau kesempatan kedua. Takut juga artinya mengaguminya dan menghormati otoritas kekuasaan, keadilan, dan ketulusannya. Kenapa? Karena dia mengubah kita dengan kuasanya dan membuat kita layak untuk mengasihi dan melayani dia. Artinya, kita mengasihi dan takut akan Allah pada waktu yang sama. Untuk apa, saudaraku? Untuk Tuhan saja, karena untuk segala sesuatu yang telah dia lakukan bagi kita dalam Kristus Yesus. Namun ada pertanyaan begini, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Saudara-saudaraku, itu pelajaran hari Selasa. Kita mengasihi Tuhan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau dalam lagu anak-anak dulu, because he first loved me. Artinya apa? Karena dia mengasihi kita terlebih dahulu. Dalam kitab Ulangan, Musa mengingatkan bangsa Israel betapa Allah telah mengasihi nenek moyang mereka dan diri mereka sendiri. Dan Tuhan telah menyelamatkan mereka dari Mesir karena dia mengasihi mereka. Dan dia akan tetap mengasihi mereka. Dia telah menyelamatkan mereka dari perbudakan dan telah mengasihi mereka jauh sebelum dia memerintahkan mereka untuk mengasihi dia. Bahkan sebelum mereka menjadi suatu bangsa. Ingat, motivasi terbesar kita untuk mengasihi Tuhan adalah bahwa dia mengasihi kita terlebih dahulu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita bahkan sebelum kita ada. Yohanes 3:16 mengatakan apa? For God so loved the world, so he gave the only begotten Son, so whoever believe in him shall not be perished, but have an eternal life. Artinya apa? Itulah the greatest gift of heaven to apa? To the world. Atau anugerah terindah, terbesar yang surga pernah berikan kepada apa? Dunia. Itu sebabnya mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah yang disimpulkan pada pelajaran hari Selasa. Lalu pada pelajaran hari Rabu, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Jawabannya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika saudara lihat bagan di atas, maka bagan ungu dikatakan mereka yang mengasihi aku dan yang berbuat perintahku, mereka yang kasih kepadanya dan mereka kepada perintahnya. Itulah kita menunjukkan kasih kepada Tuhan. Lalu bagan kuning, Ulangan 10:12, mengasihi dia artinya apa? Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagan biru, Ulangan 11 ayat 1, mengasihi dia ada apa? Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Dan warna hijau, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Dalam Ulangan 19:9 dikatakan, mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditujukannya. Artinya apa? Selaras. Berjalan selaras dengan perintahnya. Berjalan selaras dengan hukum-hukumnya. Menerima kasih karunia-Nya. Karena mengasihi Tuhan, erat kaitannya dan dengan menaatinya. Ketika kita mengasihi Allah dan memahami apa yang telah dilakukan bagi kita, kita mengungkapkan kasih kita kepadanya dan menaati perintah-perintahnya karena hal itu akan menyenangkan dia. Itulah dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Intinya, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Hari Rabu, jawabannya, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan hari Kamis terakhir, saudara, sebelum kita masuk pada kesimpulan, maka pertanyaan yang muncul, bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan? Atau hukum mana yang terutama sesuai judul pelajaran hari Kamis? Maka jawab Yesus dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30 dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Intinya, Yesus melakukan perintah-perintah itu dengan mengutip kata Shema. Kasih adalah kunci untuk menaati perintah-perintah Allah. Dan ini adalah jenis kasih yang istimewa. Kasih kepada Tuhan ini, atau kita katakan kasih
yang Tuhan berikan kepada kita, kasih agape, datang dengan mengenalnya secara intim dan memiliki hubungan yang dekat dengannya. Seluruh keberadaan kita dipenuhi dengan kasih ini. Hati, jiwa, pikiran, dan tubuh kita harus sebelumnya kita lakukan untuk mengasihi Dia. Dan ingat saudaraku, di zaman milenial ini, pada masa pandemik ini, pada masa zaman akhir ini, kesetiaan kepada Tuhan akan diuji. Seperti yang tertulis dalam buku Wahyu 12, Wahyu 13, Wahyu 14, Wahyu 4, apa itu? Mereka yang mengasihi Tuhan akan tetap taat kepadanya. Bahkan ketika saya, saudara, kita semua diancam dengan kematian. Dan sebagai kesimpulan dari Sekolah Sabat 10 menit, satu kutipan yang kita ambil dari pena inspirasi, dikatakan dalam The Acts of the Apostle chapter 54, dikatakan, kasih bagi Allah yang tertinggi dan kasih yang tidak mementingkan diri untuk satu dengan yang lain, inilah pemberian terbaik yang dapat diberikan oleh Bapa kita yang di sorga. Apa itu saudaraku? Kasih ini bukanlah dorongan hati, tapi suatu prinsip ilahi, suatu kuasa yang tetap. Bagaimana? Dalam hati yang dibarui oleh anugerah ilahi, oleh kasih, adalah prinsip perbuatan yang memerintah. Prinsip itu akan mengubah tabiat memerintah dorongan hati, menghentikan hawa nafsu, dan mengagungkan kasih sayang. Kasih yang dipelihara di dalam jiwa memanusiakan kehidupan dan memberikan pengaruh yang menghaluskan bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika Allah dengan sukarela memberikan kasih agapenya, maka harapan Tuhan, kita mengasihi Dia dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pelajaran Sekolah Sabat yang indah, di mana kami diajarkan untuk mengasihi-Mu, menuruti hukum-Mu, memberkati hamba-Mu, para pemirsa dimanapun mereka berada, dan juga pelajaran Sekolah Sabat yang indah ini. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.